Bismillahirrahmanirrahim. Menapak tilas Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah menempatkan sebagian generasinya di tempat yang suci, di tanah haram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat berpuluh-puluh tahun beliau merindukan seorang anak yang diharapkan, yang dinantikan dengan doa Rabbi habli minas sholihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku keturunan yang soleh. Maka ketika Allah telah menganugerahkan keturunan itu, seorang anak yang masih merah, tapi kemudian Allah memerintahkan agar anak dan istrinya diperintahkan oleh Allah agar Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim, membawanya anak dan istrinya tersebut ke tempat yang gersang, tempat yang tidak ada setetes air pun dan tidak ada sebatang pohon pun. Kemudian dengan hati yang sedih, dengan hati yang gundah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kemudian membawa serta anak itu bersama beberapa perbekalan secukupnya. Sampailah di tempat yang gersang itu. Kemudian Nabi Ibrahim langsung memutar ontanya untuk kembali pulang ke Palestina. Kemudian serentak Siti Hajar, sang istri tercinta, kemudian menarik jubahnya dan mengatakan, wahai kakanda, kenapa engkau akan meninggalkan aku di tempat ini sendiri? Nabiullah Ibrahim tidak menjawab, tapi sesungguhnya dalam hatinya teriris, dalam hatinya terasa sakit karena harus berpisah dengan kekasih hati dan dengan anaknya, di mana perpisahan yang sangat luar biasa lantaran anak dan istrinya harus menanggung penderitaan yang tidak ada kehidupan pun. Pertanyaan kedua pun dilontarkan sembari memegangi jubah Nabiullah Ibrahim, wahai kakanda, kenapa engkau meninggalkan aku di tempat ini? Nabiullah Ibrahim itu tidak sanggup untuk menjawabnya. Tidak sanggup untuk menjawab, tidak mau menjawab itu bukan berarti beliau egois, tapi beliau bersedih, berat hati meninggalkan anak dan istrinya di tempat itu. Kemudian sampai 3 kali pertanyaan itu dilontarkan oleh Siti Hajar. Akhirnya Siti Hajar pun mengubah pertanyaannya, pertanyaan yang mencerminkan sebagai hamba Allah yang salihah, pertanyaan yang mencerminkan akan keimanan kepada Al-Khaliq. Akhirnya beliau bertanya dengan kalimat yang sangat ringkas dan sederhana, wahai kakanda, Allahu amaraka hadza, apakah engkau melakukan hal ini karena perintah Allah? Kemudian Nabi Allah Ibrahim mengangguk sembari mengucapkan na'am, iya. Akhirnya dengan semangat tekad yang penuh keyakinan atas pertolongan Allah, kemudian Siti Hajar pun mengatakan, idzan la yudayyi'ana, bila demikian maka tinggalkanlah kami di tempat ini, Allah pasti akan mengurus kami. Setelah itu Nabi Ibrahim pun meninggalkannya. Dan kemudian setelah dalam jangka waktu yang dalam sekian mil, kemudian Nabi Allah Ibrahim menghadapkan wajahnya ke tempat di mana dia meninggalkan keluarganya di sana dan berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zir'in 'inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, aku telah meninggalkan sebagian keturunanku di tempat yang tak ada pepohonan dan tak ada suburan. Namun itu adalah rumahmu yang suci. Rabbana liyuqimus shalah waj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Tuhan kami, yang demikian itu adalah agar mereka senantiasa menegakkan sholat.
dan jadikanlah hati-hati sebagian umat manusia akan cenderung kepada mereka, kepada tempat di mana mereka ditempatkan. Warzuqhum minas samarati la'annahum yashkurun. Limpahkanlah rezeki dari buah-buahan kepada mereka agar mereka termasuk orang yang bersyukur. Subhanallah, luar biasa. Dan doa inilah yang kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini. Kalau kita lihat di Mekah, di tanah suci, yang namanya buah-buahan itu tidak, bermacam-macam buah itu ada. Hal itu adalah sesuai dengan doa. Dan di sana adalah tempat di mana setiap hari sholat ditegakkan. Dan di sana adalah tempat di mana umat manusia sangat cenderung ingin datang ke sana. Nah, akhirnya setelah beberapa saat lamanya Siti Hajar dan Ismail ditinggalkan, maka perbekalan habis. Nabi Ismail kemudian meronta-ronta. Ismail yang masih bayi merah itu menangis, menjerit-jerit karena kehausan. Akhirnya Siti Hajar pun panik dan berlari. Pada saat berada di Bukit Sofa, dia melihat di Bukit Marwah seperti ada gumpalan air, maka dia pun lari ke Bukit Marwah. Namun sampai di sana tidak ada air. Kemudian kembali menghadapkan wajahnya ke Bukit Sofa. Di sana terlihat ada air, tapi ternyata di sana tidak ada juga sesampainya. Dan hingga 7 kali berlari, ternyata Nabi Ismail atau Ismail yang masih kecil itu tidak meronta-ronta lagi dan tidak menangis. Alangkah kagetnya Siti Hajar akhirnya segera meloncat turun, dan ternyata didapati Ismail sedang bermain-main air. Ternyata dari kaki dekat dia meronta-ronta tadi, kaki yang menginjak-injak tanah itu, keluar air yang luar biasa. Kemudian kemudian Siti Hajar melihat air yang memancar, kemudian segera menekan tanah itu sehingga menjadi seperti tanah yang membentuk sebuah lubang. Disitulah airnya menjadi kumpul, kemudian sambil mengatakan Zam-zam, Zam-zam, Zam-zam. Akhirnya air Zam-zam itu pun mengalir terus hingga saat ini, dan terciptalah kesuburan, terciptalah kehidupan. Dan akhirnya semenjak itu mulai berdatangan para kabilah, rombongan-rombongan orang yang akhirnya menetap di tempat itu, dan akhirnya tempat itu menjadi tempat yang ramai dikunjungi orang. Demikian riwayat yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ibrah dan pelajaran buat kita. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.